Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rehan Rengga, NIM 2521121 dari kelas P3 6D. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS para mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pembimbing Bapak Rian Amanda, MPDT. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan tentang perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WPAN, konsep umum WLAN, serta jenis keamanan WLAN. Baiklah, akan langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang konsep jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi antar perangkat tanpa menggunakan kabel untuk transmisi data. Ini berarti kita saling terhubung meskipun jauh dari router. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti radio, mikro, hingga inframerah untuk mengirim data antar perangkat. Jarak jangkauan jaringan ini bervariasi. Ada yang bisa menjangkau jarak jauh seperti jaringan radio, dan ada yang hanya bisa menjangkau jarak dekat seperti infrared tadi. Keuntungan utama dari jaringan nirkabel adalah fleksibilitas dan efisiensi. Tidak perlu mengatur jaringan kabel yang rumit, cukup dengan perangkat yang mendukung nirkabel. Kita bisa langsung terhubung ke jaringan. Saat ini, sebagian besar perangkat modern sudah dilengkapi dengan keamanan untuk terhubung melalui jaringan nirkabel, seperti smartphone yang mendukung Wi-Fi dan Bluetooth. Namun, meskipun sudah umum, masih banyak yang menganggap jaringan nirkabel hanya terbatas pada Wi-Fi, padahal teknologi nirkabel sudah mencakup Bluetooth, NFC, dan lain-lainnya. Kedua, tentang penjelasan mengenai perangkat keras pada jaringan nirkabel. Pertama, itu komputer server. Komputer server adalah pusat dari semua jaringan komputer. Tugasnya adalah menyimpan data penting dan mengirimkannya saat ada permintaan dari klien. Server harus memiliki spesifikasi khusus yang mampu bekerja 24 jam penuh tanpa gangguan. Spesifikasi ini meliputi prosesor, hard disk, RAM, motherboard, dan power supply yang dirancang khusus untuk keperluan server. Server yang baik dapat melayani klien dengan cepat dan efisien. Lalu ada komputer klien. Klien di sini adalah komputer pengguna yang mengakses data pada server melalui jaringan internet. Klien harus terhubung ke jaringan melalui kabel LAN atau Wi-Fi untuk dapat mengakses data dari server. Tanpa koneksi ini, komputer klien hanya berfungsi sebagai komputer biasa tanpa akses internet. Lalu, kabel. Kabel adalah jaringan komponen penting dalam jaringan komputer. Sebelum adanya teknologi Wi-Fi, semua koneksi internet menggunakan kabel. Jenis kabel yang umum digunakan adalah seperti kabel UTP, koaksial, dan kabel fiber optik. Kabel fiber optik memiliki kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps, tetapi lebih mahal dan sulit diinstalasi. Untuk jaringan lokal, pada umumnya menggunakan kabel UTP, karena biayanya lebih murah dan mudah dalam pemeliharaannya. Seperti dapat dilihat pada instalasi jaringan kabel pada warnet, pada labor di sekolah, pada umumnya menggunakan kabel UTP. Lalu konektor. Konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan ke perangkat. Jenis konektor yang umum digunakan adalah RJ45 untuk kabel UTP, BNC atau T untuk kabel koaksial, serta ST untuk kabel fiber optik. Memasang konektor dengan benar sangat penting untuk memastikan koneksi jaringan yang stabil. Lalu ada switch. Switch itu adalah perangkat yang membagikan jaringan dari satu server menjadi beberapa
ke klien dalam jaringan lokal. Switch di sini lebih pintar daripada hub karena dapat mengatur dan membatasi paket data yang ditransmisikan ke setiap klien. Switch juga mampu memperkuat sinyal, mengatur kecepatan internet, dan berfungsi sebagai repeater jaringan. Sebelumnya tadi kita sudah membahas hub, lalu di sini hub adalah perangkat yang membagi jaringan dari satu server ke beberapa klien tanpa kemampuan mengatur dan membatasi paket data seperti switch tadi. Harga hub tentu lebih murah dibandingkan dengan switch, tetapi hub tidak memiliki fitur pengaturan yang pintar dan lebih rentan terhadap gangguan. Lalu bridge. Bridge di sini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dua jaringan lokal yang berbeda. Bridge dapat menggabungkan jaringan kecil menjadi jaringan yang lebih besar ataupun sebaliknya. Ini sangat berguna dalam lingkungan perkantoran yang terdiri dari beberapa gedung terpisah, sehingga jaringan dari satu gedung dapat diakses oleh gedung lainnya dengan menggunakan bridge tadi. Lalu ada access point. Access point mentransmisikan sinyal wireless dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien menjadi lebih baik. Access point cocok digunakan di area dengan sinyal yang kurang baik dan lebih mudah diatur dibandingkan dengan router. Access point di sini sepertinya sering ditemukan di beberapa tempat seperti di gedung dengan ruangan yang banyak. Misalnya router diletakkan di ujung ruangan yang satu agar sinyalnya lebih kencang dan dapat diakses dengan baik oleh pengguna yang berada di ujung ruangan yang berbeda, maka dapat menggunakan access point untuk mempermudah dan memperkuat sinyal jaringan sehingga dapat digunakan dengan baik oleh penggunanya atau klien. Lalu ada router. Router di sini membagi jaringan internet ke komputer klien menggunakan protokol TCP/IP. Setiap klien mendapatkan IP yang berbeda. Router memiliki fitur lebih lengkap dibandingkan dengan access point, termasuk kemampuan mengatur paket data yang dibagikan ke setiap klien. Router cocok untuk area dengan jumlah pengguna yang besar seperti kantor, gedung, kampus, ataupun mall. Lalu ada repeater. Repeater di sini memperkuat sinyal jaringan yang lokasinya jauh sehingga jangkauan sinyal menjadi lebih luas. Repeater cocok digunakan di area dengan banyak penghalang seperti tembok dan bangunan, sehingga jaringan dapat lebih kuat dan tidak mengalami gangguan oleh adanya halangan seperti tembok, bangunan, ataupun pepohonan-pepohonan. Lalu ada network card. Network card atau sering dikenal dengan Network Interface Card atau NIC adalah kartu jaringan yang dipasang pada komputer yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan internet. Pada komputer PC, dia akan ukurannya bersifat lebih besar karena dia dipasangkan ke PC secara manual saat kita merakitnya. Sedangkan pada laptop, ukurannya menjadi lebih kecil karena sudah bawaan dari laptop tersebut. Lalu, modem. Modem atau modulator demulator adalah perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi digital, dan sebaliknya. Modem saat ini berbentuk USB yang mudah digunakan, berbeda dengan model dial-up yang dulu menggunakan koneksi telepon. Lalu, selanjutnya akan masuk kepada materi yang ketiga, yaitu konsep WPAN. Wireless Personal Area Network atau WPAN adalah jaringan area pribadi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, atau sistem keamanan rumah. Teknologi WPAN meliputi Wi-Fi, Wireless Application Protocol atau WAP, Bluetooth, dan infrared. WPAN umumnya memiliki jangkauan beberapa meter, tetapi bisa mencapai ribuan kilometer jika menggunakan jaringan global.
teknologi utama WAN adalah Bluetooth, yang diluncurkan oleh Ericsson pada tahun 1994. Bluetooth memiliki throughput maksimal 3 Mbps, dengan jangkauan sekitar 30 meter. Bluetooth dikenal hemat energi, cocok untuk perangkat kecil. Adapun kelebihan dari WAN, pertama, bisa menembus rintangan seperti dinding. Kedua, tidak memerlukan kabel karena bersifat jaringan nirkabel. Lalu, dapat menyinkronkan data dari handphone ke komputer atau laptop karena menggunakan jaringan Bluetooth tadi. Jadi dapat terhubung antar perangkat atau multi perangkat seperti itu. Lalu, bisa digunakan sebagai perantara modem, serta yang terakhir, praktis dan mudah digunakannya. Lalu kekurangan dari WAN, karena memakai frekuensi yang sama dengan Wi-Fi. Lalu sulit menemukan penerima jika terlalu banyak koneksi Bluetooth. Sehingga jika koneksi Bluetooth yang tersedia terlalu banyak, perangkat akan mengalami kesulitan untuk melakukan koneksi atau menghubungkannya dengan perangkat yang dituju. Lalu, rentan terhadap virus yang disebarkan melalui Bluetooth, karena sistem keamanannya lebih rendah. Selanjutnya, memerlukan mekanisme keamanan yang baik. Lalu, kecepatan transfer datanya tidak selalu stabil. Bahkan dia tergantung dengan jarak antar perangkatnya. Jika jaraknya terlalu jauh, maka kecepatan transfer data antar perangkat tersebut akan menjadi rendah dan terganggu. Lalu, materi selanjutnya yaitu WLAN. WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan terbatas di area kecil. WLAN memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk memancarkan sinyal dalam radius tertentu, serta memungkinkan perangkat di dalam area tersebut terhubung ke jaringan. Contoh dari penggunaan WLAN sering kita temui di sekitar kita, yaitu seperti Wi-Fi yang digunakan di rumah, kantor, tempat umum, ataupun seperti di sekolah, seperti di labor seperti itu. Keuntungan dari WLAN bisa digunakan untuk berbagai perangkat atau bersifat multi perangkat, di mana asalkan perangkat tersebut mendukung akses untuk menggunakan jaringan WLAN, maka dia dapat terhubung dan terkoneksi dengan jaringan tersebut. Lalu, lebih mudah dipersiapkan dibandingkan jaringan kabel. Lebih mudah diakses dari mana saja selama dalam jangkauan, serta bisa ditemukan di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar ruangan. Adapun materi selanjutnya tentang keamanan jaringan WLAN. Wi-Fi adalah teknologi yang umum digunakan untuk mengirim atau menukar data secara nirkabel. Meskipun sangat praktis, Wi-Fi juga rentan terhadap ancaman keamanan. Oleh karena itu, beberapa protokol keamanan telah dikembangkan untuk melindungi jaringan Wi-Fi. Berikut adalah beberapa protokol keamanan utama dan teknik yang digunakan untuk mengembangkan jaringan WLAN. Pertama ada namanya WEP. WEP di sini adalah singkatan dari Wired Equivalent Privacy. Protokol keamanan WEP diratifikasi oleh IEEE 802.11 pada tahun 1999. Meskipun WEP dirancang untuk memberikan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel, protokol ini memiliki banyak kelemahan. WEP menggunakan algoritma enkripsi RC4 dengan kunci statis yang mudah ditebak. Akibatnya, WEP dapat dengan mudah dibobol oleh hacker menggunakan alat yang tersedia secara bebas di internet. Oleh karena itu, WEP dianggap tidak aman dan sebaiknya tidak digunakan lagi. Lalu ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Sebagai pengganti WEP, WPA diperkenalkan pada tahun 2003.
WPA masih menggunakan algoritma enkripsi RC4 atau RC4 seperti pada WEP tadi, namun sudah dilengkapi dengan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang menyediakan kunci enkripsi dinamis yang berubah-ubah untuk setiap paket data. Meskipun lebih aman daripada WEP, WPA masih memiliki beberapa kelemahan, terutama jika menggunakan kata sandi yang lemah. WPA juga mendukung autentikasi pengguna melalui server radius atau remote authentication dial-up user server untuk meningkatkan keamanannya. Lalu ada namanya WPA 2 atau Wi-Fi Protected Access 2 atau versi keduanya. WPA 2 yang diratifikasikan pada tahun 2004 adalah standar keamanan Wi-Fi yang lebih kuat dari WPA. WPA 2 menggunakan algoritma enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard yang jauh lebih kompleks dan aman dibandingkan dengan RC4. Selain itu, WPA 2 menggunakan CCMP atau Counter Mode with Clipper Block setiap paket data. Meskipun lebih aman daripada WEP, WPA masih memiliki beberapa kelemahan, terutama jika menggunakan kata sandi yang lemah. WPA juga mendukung autentikasi pengguna melalui server radius atau remote authentication dial-up user server untuk meningkatkan keamanannya. Lalu ada namanya WPA 2 atau Wi-Fi Protected Access 2 atau versi keduanya. WPA 2 yang diratifikasikan pada tahun 2004 adalah standar keamanan Wi-Fi yang lebih kuat dari WPA. WPA 2 menggunakan algoritma enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard yang jauh lebih kompleks dan aman dibandingkan dengan RC4. Selain itu, WPA 2 menggunakan CCMP atau Counter Mode with Clipper Block Chaining Message Authentication Code Protocol untuk memastikan integritas dan kerahasiaan data. WPA 2 saat ini adalah protokol keamanan yang direkomendasikan untuk semua jaringan Wi-Fi. Lalu ada generasi ketiga atau WPA 3. WPA 3 adalah standar keamanan Wi-Fi terbaru yang diperkenalkan pada tahun 2018. WPA 3 menawarkan beberapa peningkatan keamanan dibandingkan dengan WPA 2, termasuk perlindungan terhadap serangan brute force dengan menggunakan autentikasi berbasis kata sandi yang lebih kuat dan metode inskripsi yang lebih canggih. WPA 3 juga menyediakan mode inskripsi individual untuk setiap pengguna jaringan publik, sehingga meningkatkan privasi keamanan data ketika kita menggunakan jaringan publik. Selanjutnya ada SSD hiding dan MAC filtering. Beberapa teknik tambahan yang sering digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan Wi-Fi adalah menyembunyikan SSID atau Service Set Identifier dengan menggunakan filter MAC atau Media Access Control. Menyembunyikan SSID membuat jaringan tidak terlihat dalam daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia oleh suatu perangkat, sehingga mengurangi kemungkinan serangan. Filter MAC memungkinkan administrator jaringan untuk mengizinkan hanya perangkat tertentu yang dapat terhubung ke jaringan berdasarkan alamat MAC mereka. Namun kedua teknik ini hanya memberikan lapisan keamanan tambahan dan tidak cukup kuat untuk menggantikan protokol inskripsi yang kuat seperti WPA 2 atau WPA 3. Lalu ada autentikasi 802.1x dan server radius.
802.1x adalah standar untuk kontrol akses jaringan berbasis port yang menyediakan autentikasi pengguna sebelum mereka diizinkan mengakses jaringan. Sebelumnya tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai radius, di mana dengan menggunakan server radius 802.1x dapat mengotentikasi pengguna berdasarkan kredensial yang disimpan di server pusat. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan, terutama untuk jaringan perusahaan. Lalu, penggunaan VPN. VPN di sini adalah singkatan dari Virtual Private Network. VPN adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi internet yang aman dan terinskripsi melalui jaringan publik. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirim dan diterima oleh pengguna akan dienkripsi, sehingga mengurangi risiko penyadapan dan serangan man in the middle. VPN sangat berguna untuk mengamankan koneksi Wi-Fi publik yang biasanya kurang aman. Dengan menggunakan VPN pun kita dapat mengakses situs-situs atau halaman web yang terkunci, atau dapat menyembunyikan alamat IP ketika kita mengakses jaringan. Lalu selanjutnya ada firewall dan intrusion detection system atau IDS. Firewall adalah perangkat keamanan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. IDS sendiri adalah sistem yang mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak sah dalam jaringan. Kedua perangkat ini dapat digunakan untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari serangan luar dan mendeteksi potensi ancaman secara real-time. Lalu ada manajemen kata sandi yang kuat. Salah satu langkah paling sederhana namun penting dalam mengamankan jaringan Wi-Fi adalah menggunakan kata sandi yang kuat dan kompleks. Kata sandi yang lemah dan mudah ditebak dan rentan terhadap serangan brute force dapat menyebabkan perangkat mudah untuk diserang oleh pengguna lain ketika kita terhubung ke dalam jaringan publik. Sebaiknya gunakan sandi atau password dengan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi yang sulit ditebak. Lalu ada pembaruan firmware dan perangkat keras. Selalu pastikan bahwa perangkat keras jaringan Wi-Fi seperti router dan access point memiliki firmware terbaru yang telah diperbarui dan oleh pabrikan. Pembaruan firmware seringkali mencakup perbaikan keamanan yang penting untuk melindungi jaringan dari kerentanan baru yang ditemukan. Demikianlah tentang keamanan jaringan WLAN. Karena masih berhubungan dengan karena materi terkait dengan UTS tersebut sudah selesai saya jelaskan, namun materi ini masih berhubungan dan bersinggungan dengan materi untuk UTS ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang Starlink. Starlink adalah proyek ambisius dari SpaceX, perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi ke seluruh dunia, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional. Bagaimana Starlink bekerja? Starlink bekerja menggunakan konstelasi satelit rendah bumi, atau sering dikenal dengan istilah LEO, yang mengorbit pada ketinggian sekitar 550 km di atas permukaan bumi. Satelit-satelit ini membentuk jaringan yang saling terhubung dan berkomunikasi dengan stasiun bumi serta antena pengguna di permukaan bumi.
Apa itu satelit LEO? Satelit LEO adalah satelit yang memiliki keunggulan dalam hal latensi yang rendah dibandingkan satelit geostasioner yang mengorbit pada ketinggian 35.000 km. Latensi rendah ini penting untuk aplikasi yang memerlukan respons cepat seperti game ataupun seperti video conference seperti Zoom dan lain-lain. Setiap satelit Starlink dilengkapi dengan antena phased array yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain serta dengan stasiun di bumi ataupun perangkat pengguna di bumi. Di bumi sendiri ada namanya ground station atau stasiun yang berfungsi sebagai penghubung antara satelit dan internet backbone, memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan cepat. Pengguna Starlink menggunakan antena parabola kecil yang dikenal sebagai DC McFlat Phase. Antena ini otomatis mengarahkan dirinya ke satelit Starlink yang optimal untuk koneksi terbaik, sehingga memudahkan pengguna atau user tanpa harus melakukan konfigurasi secara manual, karena perangkat tersebut telah memiliki kemampuan untuk melakukan konfigurasi secara mandiri. Starlink dapat menyediakan internet di daerah pedesaan dan terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan internet konvensional. Ini membuka peluang bagi komunitas yang selama ini mengalami kesenjangan digital, sehingga dapat mengejar kesenjangan digital tersebut dan dapat berkembang menjadi lebih baik. Dengan kecepatan tinggi dan latensi yang rendah, teknologi LEO, Starlink dapat memberikan kecepatan yang tinggi dengan latensi yang lebih rendah, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi modern yang membutuhkan koneksi cepat dan andal. Instalasi Starlink yang sederhana dan tidak memerlukan teknik khusus, sehingga pengguna hanya perlu memasang antena parabola kecil dan menghubungkannya ke router. Adapun dengan adanya Starlink memiliki dampaknya pada konektivitas global. Starlink memiliki potensi untuk mengubah landscape konektivitas internet global secara signifikan, dengan menyediakan akses internet yang cepat dan dapat diandalkan daerah-daerah yang sulit dijangkau, baik itu di mana saja maupun kapan saja. Starlink dapat mendukung pendidikan jarak jauh di daerah pedesaan, memfasilitasi layanan kesehatan melalui telemedicine, meningkatkan ekonomi lokal dengan memberikan akses ke pasar digital, memperkuat komunikasi dalam situasi darurat dan bencana alam. Lalu, apa tantangan dan isu yang timbul dari adanya Starlink? Meskipun memiliki banyak keuntungan, Starlink juga memiliki beberapa tantangan, termasuk seperti regulasi, di mana dia beroperasi di berbagai negara memerlukan kepatuhan terhadap regulasi lokal yang berbeda-beda, termasuk izin spektrum frekuensi. Lalu adanya gangguan astronomi. Karena kehadiran ribuan satelit di orbit rendah bumi dapat mengganggu observasi astronomi, sehingga memerlukan solusi untuk mengurangi dampaknya. Lalu adanya persaingan. Starlink bukan satu-satunya perusahaan yang mengembangkan konstelasi satelit LEO. Persaingan dengan proyek serupa dari Amazon, yaitu Kuiper dan OneWeb, juga menyediakan faktor yang harus diperhatikan. Lalu masa depan dari Starlink. Starlink terus mengembangkan dan meluncurkan lebih banyak satelit untuk memperluas jangkauan dan kapasitas jaringan, di mana SpaceX bertujuan untuk meluncurkan hingga 42.000 satelit dalam beberapa tahun mendatang. Dengan terus berlanjutnya inovasi dan perkembangan teknologi, Starlink berpotensi menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi kesenjangan digital di seluruh dunia, sehingga dapat merubah landscape dari jaringan nirkabel yang awalnya masih bersifat konvensional, di mana harus
di mana hanya dapat diakses di beberapa daerah. Namun dengan adanya Starlink yang menggunakan koneksi satelit, koneksi internet menjadi lebih luas dan dapat diakses di berbagai daerah, baik itu daerah terpencil maupun daerah yang belum memiliki akses internet sama sekali. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang jaringan nirkabel. Adapun untuk kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Semoga dengan adanya video ini dapat memenuhi UTS saya untuk mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.